Wastra atau kain tradisional dihiasi filosofi mendalam yang tercermin dari warna, ukuran, serta motif sesuai suku, budaya, dan sejarah tiap daerah. Indonesia dengan kekayaan wastranya menghadirkan peluang bagi para perancang busana dalam menghasilkan karya. Saat ini, sudah banyak rumah mode yang menjahit kain tradisional berdesain trendy, seperti busana rancangan Rismawati Ketaren. Sedari kecil, perempuan yang akrab disapa Risma ini senang membuat baju untuk boneka kesayangannya. Bahannya diambil dari kain yang tidak dipakai lagi. Setelah lulus dari SMK jurusan Tata Busana tahun 2018, Risma bekerja di beberapa tempat untuk mengumpulkan modal usaha. Namun kenyataan tak sesuai harapan. Uang yang dibutuhkan tak kunjung terkumpul. Bermodal tekad untuk berhasil, Risma meminjam uang untuk memulai usaha kecilnya. Juni 2021, Rismawati Fashion Designer berdiri. Semangat belajar Risma tak pernah padam. Ia kerap menyempatkan diri belajar di sekolah mode yang ada di Medan dan Bandung. Bahwasanya modal untuk buka usaha itu bukan uang. Modal buka usaha itu niat dulu, bukan skill. Kalau kita punya skill, juga kita nggak niat jalanin itu, nggak ada guna. Banyaknya pesanan busana membuat Risma kewalahan. Ia merekrut beberapa orang untuk membantunya. Nama Risma semakin dikenal ketika karyanya dipakai oleh salah seorang penyanyi kenamaan Indonesia asal Medan, Lyodra Ginting. Dalam karya ini, elemen tradisional dan modern bersatu padu membentuk busana yang unik. Di tangan Risma, Uwis Nipes sebagai salah satu wastra Batakaro semakin eksis. Jadi 3 baju itu semuanya ada unik karena meskipun bukan aku yang bawa, tapi karyanya harus meluncur dari orang yang luar biasa juga. Sukses atau gagalnya kita itu berada di diri kita sendiri. Bukan karena kita terlahir di mana, bukan karena kita orang tua kita siapa, bukan juga karena teman-teman kita siapa. Tapi yang paling utama itu diri sendiri. Udah kita mulai dari diri sendiri, baru cari lingkungan yang memang kita bisa bertumbuh di sana. Hai, siap semua? Siap, Kak. Perempuan usia 24 tahun ini juga memiliki berbagai prestasi. Tahun 2021, ia terpilih sebagai Putri Ulos Persahabatan Sumatera Utara dengan misi mengenalkan wastra tanah Batak ke kancah internasional. Dalam beberapa kontes kecantikan, ia pun diberi kepercayaan sebagai juri maupun desainer. Salah satunya pada ajang Miss Supra Global yang digelar tahun 2022 yang lalu. Tahun 2022, Risma mulai mengajar beberapa orang untuk menyalurkan ilmunya. Hingga kini, sudah ada 48 orang yang lulus dari Rismawati Fashion School. Di sini terdapat kelas basic dan kelas desain dengan masa kursus yang berbeda-beda. Murid-muridnya pun berasal dari berbagai daerah seperti Medan, Batam, hingga Pontianak. Semangat berkarya dan mental kuat merupakan bekal Risma menjalani profesinya sebagai fashion designer. Semangat ini juga yang dialirkan kepada para muridnya. Rianita Ginting, salah seorang murid Risma, memutuskan untuk menekuni desain busana di usianya yang masih muda. Setelah lulus dari SMK, perempuan berusia 18 tahun ini pun mengambil kelas desain untuk menajamkan kemampuannya. Awalnya saya itu memang berasal dari SMK. Dan di SMK sudah diajari mendesain. Dan karena dari SMK sudah belajar desain, saya makin tertarik untuk belajar desain supaya saya bisa mengembangkan karya-karya saya lewat desain dan menjadikan sebagai busana. Dulu aku merasakan ilmuku semakin redup. Semakin redup karena aku terlalu fokus untuk menyelesaikan custom-custom dari yang lainnya. Jadi udah fokus di situ aja. Jadi kan kalau untuk busana ini kan setiap hari, setiap saat, setiap tahun itu ada desain-desain baru dan kita nggak boleh ketinggalan. Kalau aku fokusnya nerima custom aja, hanya mungkin beberapa yang bisa dari yang tim kerjakan. Tapi kalau misalkan buka fashion school, dari karya-karya mereka kita bisa wujudkan desain-desain baru. Kegigihan serta ketekunan terpancar dari karya dan prestasi Risma.
Banyaknya tantangan tak membuatnya putus asa. Ia terus berjuang menggapai impian. Aduh, capek ya, harus fokus sama satu pekerjaan terus. Sepertinya saya harus butuh refreshing nih, agar menghilangkan rasa stres dan jenuh saya. Seperti apa? Ikutin saya terus yuk! Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di lokasi tempat saya melakukan self-care dengan cara melukis. Seperti apa? Ikutin saya terus yuk! Pemirsa, di tengah rutinitas yang padat, ada baiknya nih kita rehat sejenak. Berbagai cara bisa dilakukan, salah satunya dengan melukis. Nah, di Medan terdapat studio lukis yang bisa jadi pilihan untuk menghilangkan stres atau penat. Namanya Nana Studio yang berada di Jalan Gandhi, Kota Medan. Saya terkagum-kagum saat memasuki area studio. Di sini terdapat beberapa lukisan yang sangat indah dengan berbagai tema. Usai menikmati keindahan lukisan yang ada di ruangan ini, saya langsung bertemu dengan Evangeline, sang pemilik studio. Halo Kak, ini aku mau melukis nih Kak. Oh iya, jadi biar aku ingin melihat juga gimana sih cara mereka melukis nih. Jadi aku penasaran nih. Oh iya, boleh langsung masuk aja Oke, ya Kak ya. terima kasih Kak. Ayo Kak, di mana nih Kak? Dari sini. Oke, baik. Oke, terima kasih. Di sini ya Kak ya. Oke, berarti aku langsung dudukin aja ya Kak. Oke. Oh, ini apronnya ya. Nah pemirsa, saat ini saya mau pakai apron agar melindungi dari cat-cat yang akan saya lukis nantinya. Perempuan usia 24 tahun yang akrab disapa Eva ini juga menjadi pengajar para pengunjung yang ada di sini. Ia mendirikan studio ini dikarenakan hobi. Saya juga ingin merasakan sensasi melukis di sini nih pemirsa. Kira-kira saya mau melukis apa ya? Studio ini menjadi salah satu ruang praktik bagi yang ingin memfokuskan diri melalui seni lukis dengan berbagai teknik dan ekspresi. Akhirnya pilihan karakter Sanrio yang lucu dan menggemaskan menjadi tema untuk saya lukis. Wah, menjadi tantangan baru nih buat saya. Walaupun pola gambarnya sudah dibentuk, namun dibutuhkan konsentrasi dan kesabaran dalam memberi warna. Tidak heran, pemula seperti saya masih membutuhkan bantuan Eva agar lukisannya semakin menarik. Kak, ini dari beberapa menit aku sudah melukis nih dengan penuh kefokusan nih Kak. Ada nggak sih Kak tingkat kesulitan cara mengatasi supaya kita itu nggak sulit untuk membuat pola yang sudah ditentukan? Itu gimana sih cara mengatasinya Kak? Saya melihat kayak kesalahan itu atau seni itu kadang tidak sepenuhnya sempurna. Jadi ada beberapa untuk teknik-teknik itu mungkin hanya perlu diasah sedikit lagi. Mungkin untuk beberapa orang itu ada yang mungkin lebih pesimis ya. Untuk mereka merasa teknikku udah nggak bagus nih, maka saya udah nggak mau melanjutkan atau gimana. Tapi menurut saya itu hanya butuh sedikit bantuan atau sedikit asah dari guru atau mungkin senior atau seni lukis gitu. Kita hanya perlu sedikit push aja sedikit kayak sedikit panduan gitu untuk teknik. Seperti mungkin Kak Citra tadi ya, mungkin masih belum tahu gitu, tapi kan dibantu, dijelaskan itu kan bisa lebih dimengerti. Di studio ini juga ada beberapa lukisan 3 dimensi loh pemirsa.
Salah satunya karakter Disney dari film Up yang terlihat seperti nyata dengan balon di atas rumah. Selain dapat melukis di kanvas, pengunjung juga bisa mencoba melukis di media lain, seperti figur hewan dan sampul buku. Tidak hanya anak-anak dan remaja, studio ini juga sering dikunjungi oleh ibu rumah tangga seperti Anges. Berawal dari melihat teman dan anaknya yang sering melukis di sini, ia pun tertarik belajar melukis. Bantu matanya doang ya Ci ya. Tapi udah mulai rapi juga sih. Rapi banget ya. Banget. Cici juga rapi tuh. Awal saya kenal ini dari teman-teman ya. Udah itu anak saya udah pernah ikut beberapa kali dan saya juga udah pernah mengundang workshop ini ke rumah saya juga untuk drawing sama anak-anak gitu. Jadi kayaknya anak-anak pun have fun ya kan. Kalau saya kebetulan tema yang saya suka, saya akan ikut. Nah, seperti yang kali ini kan Sanrio. Nah, jadi saya ikut ini fun, sangat fun. Udah itu melepas healing kita dan juga ya apalagi saat teman-teman ya. Jadi ya bisa sambil ngobrol, sambil santai gitu. Pemirsa, ternyata melukis juga bisa menjadi sarana self-healing. Ini yang dikatakan oleh Sri Supriyantini, seorang psikolog sekaligus akademisi di Medan. Menurutnya, self-healing merupakan suatu penyembuhan diri sendiri. Jadi ada beberapa cara atau teknik ya untuk self-healing ini. Misalnya itu melalui melukis, bisa juga melalui musik, bisa juga melalui seperti jalan-jalan di alam terbuka seperti di hutan gitu ya. Itu namanya ada forest therapy namanya. Ada juga misalnya dengan fotografi, juga dengan yoga, kemudian tai chi. Nah itu berbagai macam cara untuk self healing. Nah salah satunya tadi dengan melukis. Jadi dengan melukis itu individu yang misalnya dia mengalami kecemasan, mengalami stres, atau bahkan mungkin depresi atau trauma gitu ya, itu bisa mengekspresikan bagaimana emosinya melalui melukis itu. Nah hanya melukisnya memang harus yang bebas ya, supaya dia bisa mengekspresikan secara bebas, jangan banyak instruksi dan banyak diatur. Seni menjadi media dalam melepas stres dan jenuh selama melakukan aktivitas yang begitu padat. Keindahan karya seni tidak hanya terletak pada penampilannya, tetapi juga makna mendalam di balik setiap goresan dan warna. Upaya penyelamatan hutan mangrove dan pemberdayaan masyarakat terus digiatkan. Salah satunya yang dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM. BRGM merupakan lembaga non-struktural yang bertugas melakukan rehabilitasi gambut dan mangrove serta menjaga ekosistem lingkungan. Lembaga ini dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020. Belum lama ini, BRGM berkolaborasi dengan Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah menyelenggarakan pelatihan Angkatan Muda Muhammadiyah Peduli Mangrove di Sumatera Utara. Tujuannya meningkatkan kapasitas generasi muda Muhammadiyah dalam mendukung pelestarian lingkungan khususnya ekosistem mangrove. Kenapa kok ada kegiatan seperti ini? Nah, kerjasama dengan Muhammadiyah memang kan bidangnya kan edukasi, sosialisasi, dan sebagainya, pelatihan dan sebagainya kan. Dan ini kan merupakan salah satu pendekatan di dalam merehabilitasi mangrove. Ya, selain pendekatan melakukan penanaman ya, itu juga ada pendekatan SDM-nya, di mana salah satunya adalah dengan aspek moral keagamaan di dalam melindungi lingkungan. Itu kadang-kadang habisnya nggak ada. Kalau udah habis, tinggal ini. Di sini BRGM memberikan edukasi tentang mangrove serta manfaatnya bagi lingkungan dan kehidupan manusia. BRGM juga menjabarkan tentang permasalahan yang kerap terjadi pada hutan mangrove di wilayah Indonesia.
Salah satunya adalah aktivitas penanaman mangrove yang tidak berkelanjutan. Dampaknya, wilayah pesisir mengalami abrasi dan masyarakat kehilangan mata pencaharian akibat rusaknya hutan mangrove. Betul, memang begini, di dalam melakukan rehabilitasi mangrove itu memang memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak, ya kan? Mulai dari pelaku utama itu adalah kelompok masyarakat. Perlu juga kolaborasi dengan desa, kepala desa, kemudian kolaborasi dengan dinas-dinas, kolaborasi juga dengan berbagai pihak termasuk dengan Muhammadiyah ini karena bagian dari kerjasama kita, kan gitu kira-kira. Muhammad Azrul Tanjung, Ketua Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah, mengungkapkan bahwa Muhammadiyah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bertanggung jawab moral sesuai dengan nilai-nilai Islami terhadap pelestarian lingkungan. Majelis Lingkungan Hidup itu berorientasi kepada kegiatan-kegiatan bagaimana lingkungan bisa tertata dengan baik, ya, dari berbagai aspek. Apakah aspek kita mendapatkan udara yang bersih, sungai yang bersih, dan lain sebagainya. Di samping itu juga bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat, khususnya untuk kegiatan-kegiatan ekonomi dari lingkungan yang ada. Apakah itu mangrove, apakah itu gambut, apakah itu energi terbarukan, dan sebagainya. Pelatihan ini bukan hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran di kalangan generasi muda untuk menjadi agen perubahan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini pemirsa Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Dai TV di platform Dai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.